Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya terkait studi komparasi antara negara Indonesia dan negara Vietnam yang telah saya tinjau dengan membandingkan beberapa aspek penting, yaitu latar belakang sejarah, bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan juga sistem pemerintahan antara negara Indonesia dan negara Vietnam. Nah, jadi saya melakukan analisis komparatif yang menganalisis kajian tentang asal mula terbentuknya negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan yang menjadi poin penting untuk memahami latar belakang dinamika politik, hukum, dan sosial yang dapat dibandingkan antara negara Indonesia dan negara Vietnam. Setiap negara itu pasti memiliki karakteristik unik sebagai ciri khas masing-masing negara yang dapat mencerminkan seperti apa bentuk negaranya. Asal mula terbentuknya negara Indonesia berakar pada perjuangan panjang dalam perlawanannya terhadap penjajahan Belanda dan Jepang. Penderitaan hebat rakyat Indonesia selama 3 abad dibawa oleh penjajahan Belanda lalu disusul oleh penjajahan Jepang selama Perang Dunia Kedua, yang menjadi latar belakang pemicu munculnya kesadaran nasional dan semangat nasionalisme pada rakyat Indonesia di abad ke-20. Organisasi seperti Budi Utomo, Sumpah Pemuda menjadi simpul tonggaknya kebangkitan nasional. Lalu peluang dalam mempersiapkan kemerdekaan semakin terbuka dengan pembentukan BPUPKI dan PPKI selama pendudukan Jepang. Momentum utamanya terjadi pada 17 Agustus 1945 ketika Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi ini menjadi titik awal terbentuknya negara Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat. Lalu setelah itu negara Indonesia menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Dengan demikian Indonesia terbentuk sebagai negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik yang demokratis. Lalu beralih ke asal mula terbentuknya negara Vietnam yang tidak lepas juga dari perjuangan panjang dalam perlawanannya terhadap kolonialisme Prancis dan pendudukan Jepang. Pada abad ke-19, Vietnam menjadi bagian dari koloni Indochina di bawah kendali Prancis. Pada masa penjajahan, eksploitasi sumber daya, ekonomi, dan ketidakadilan sosial yang terjadi memicu perlawanan rakyat. Gerakan nasionalis yang kemudian dipimpin oleh salah satu tokoh revolusioner seperti Ho Chi Minh, pendiri Partai Komunis Vietnam, yang itu partai yang mewadahi gerakan perlawanan terhadap kolonialisme. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang mengambil alih kekuasaan di Vietnam. Pasca kekalahan Jepang pada 1945 menimbulkan kekosongan yang membuka peluang bagi Ho Chi Minh untuk memproklamasikan kemerdekaan Vietnam pada 2 September 1945. Proklamasi ini menandakan berdirinya negara Vietnam sebagai negara republik demokratis. Kemerdekaan Vietnam menghadapi tantangan besar termasuk Perang Indochina melawan Perancis yang berakhir dengan kemenangan Vietnam. Perang berakhir dengan perjanjian Jenewa yang membagi Vietnam menjadi 2 wilayah, yaitu Vietnam Utara dengan komunisme dan Vietnam Selatan yang anti-komunis. Indonesia merupakan negara yang berbentuk kesatuan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Vietnam juga negara yang berbentuk kesatuan yang diatur oleh konstitusi. Negara ini menerapkan sistem pemerintahan sentralistik di mana seluruh kekuasaan politik berada di tangan pemerintah pusat meskipun terdapat pembagian administrasi untuk pengelolaan wilayah. Sebagai negara kesatuan, kekuasaan di Indonesia terpusat pada pemerintah pusat. Namun, penerapan desentralisasi memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan Vietnam adalah negara dengan bentuk pemerintahan republik sosialis sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Vietnam tahun 2013. Pemerintahan Vietnam menerapkan sistem sosialisme berdasarkan Marxisme-Leninisme dan ideologi pemikiran Ho Chi Minh.
Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial, yaitu presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang ditandai dengan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu dan memiliki kewenangan eksekutif yang independen dari legislatif. Sistem presidensial ini diterapkan untuk menjamin stabilitas pemerintahan yang kuat dan mandiri serta menghindari kekacauan akibat tumpang tindih kewenangan antara lembaga negara. Presiden bertindak dalam sistem pemerintahan negara dan Majelis Nasional adalah lembaga legislatif tertinggi yang mengelola administratif serta kebijakan nasional. Pemerintahan ini mencerminkan sentralisasi negara seperti presiden dan perdana, peran dominasi partai komunis yang memastikan arah kebijakan negara sesuai dengan ideologi sosialis. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Vietnam meskipun sama-sama berbentuk negara kesatuan, memiliki perbedaan signifikan dalam berbagai aspeknya, baik dari latar belakang sejarahnya maupun bentuk negara dan sistem pemerintahannya, sehingga memiliki dinamika politik yang berbeda. Baik Indonesia maupun Vietnam memiliki kelebihan dan kekurangan dalam sistem pemerintahan mereka. Indonesia unggul dalam hal demokrasi dan pluralisme, namun harus memperbaiki efisiensi birokrasi dan pengelolaan perintah daerah. Sementara Vietnam menunjukkan stabilitas politik yang tinggi, namun perlu membuka ruang lebih besar bagi kebebasan politik dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.